私黒さんのことが好きです。ごめんごめんごめん。私じゃやっぱりダメかな。 Setelah itu, Miyaichi datang menghampiri Kurosu. Ia pun baring di sebelah dirinya. Namun, Kurosu sepertinya sedang menghindari Miyaichi dan mengatakan kalau dirinya sedang tidak enak badan. Setelah itu, Kurosu pun pergi bekerja. Ia bertemu Haruko di jalan yang saat itu sedang mencari kakaknya. Haruko berkata kalau kakaknya sudah beberapa hari ini tak kunjung pulang. Di saat mereka sedang mengobrol, Miyaichi ternyata memergoki mereka. Ia cemburu karena melihat Kurosu yang sedang berduaan dengan Haruko. Lalu Miyaichi mengajak Haruko untuk ngobrol di kamarnya, tapi Kurosu mencoba untuk menahannya. Ia takut kalau Haruko bernasib sama dengan kakaknya. Di keesokan harinya, Kurosu bertemu dengan Haruko di suatu kafe. Haruko ingin menanyakan kepemilikan kos tempat kakaknya tinggal. Kurosu yang merasa kasihan, ia pun lantas mempertemukan Haruko dengan pemilik kos. Di sana, pemilik kos membukakan kamar milik kakaknya. Di sini, Kurosu sangat ketakutan karena ia takut Haruko akan menemukan bekas pembunuhan yang dilakukan oleh Miyaichi. Ternyata dugaan itu di luar ekspektasi. Di sana, pemilik kos menemukan selembar tiket pesawat ke Thailand. Kurosu pun akhirnya merasa lega. Ia tak mengira kalau Miyaichi sungguh teliti untuk menutupi bekas pembunuhannya. Di saat malam, Kurosu memergoki Miyaichi sedang bersama lelaki lain. Sepertinya sekarang giliran Kurosu yang cemburu. Di saat makan, mereka pun saling sindir, yang berujung cekcok satu sama lain. Setelah itu, Kurosu memeluk Miyaichi supaya hatinya luluh. Kurosu pun mencoba untuk menciumnya. Namun Miyaichi dengan sigap langsung mengarahkan sumpit ke leher Kurosu. Ia mengatakan kalau hal itu belum boleh mereka lakukan, atau Miyaichi akan membunuhnya. Kemudian Miyaichi pun pergi ke suatu tempat, yang di sana terdapat beberapa gangster. Ia datang untuk menolak kerjasama yang ditawarkan oleh gangster tersebut. Ternyata pria yang bersama Miyaichi kemarin merupakan gangster yang mencoba mengajak Miyaichi untuk bekerja sama. Gangster itu mengajak Miyaichi untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Namun Miyaichi tetap menolak dan pergi meninggalkan mereka. Ketua gangster itu mengancam Miyaichi akan membunuh Kurosu kalau tidak mengikuti perkataannya. Di saat pulang kerja, Miyaichi menunggu Kurosu di tempat Kurosu bekerja. Mungkin Miyaichi khawatir kalau Kurosu akan diculik oleh gangster tadi. Sesaat tiba di kos, Haruko menunggu Kurosu di depan pintu. Haruko membawa surat yang isinya mengatakan kalau kakaknya saat ini sedang berada di Bangkok. Tapi anehnya, surat itu dipinta agar disampaikan juga ke Kurosu. Padahal, Kurosu tidak begitu dekat dengan kakaknya Haruko. Bahkan ia tidak pernah bertegur sapa satu sama lain. Kurosu yang menyadari kalau surat itu hanya akal-akalan Miyaichi saja, pun merasa keheranan. Setelah mereka mengobrol, tak lama kemudian Haruko pun tertidur. Kurosu mencoba untuk membangunkan, tetapi Haruko tak kunjung bangun. Di saat itu juga datanglah Miyaichi, lengkap dengan seragam pembunuhnya. Ia bahkan membawa pisau Carter. Kurosu pun sadar kalau itu adalah ulah Miyaichi yang mau membunuh Haruko. Lantas Kurosu pun menahannya dan mengatakan kalau ia terus-terusan membunuh, suatu saat nanti dirinya akan ditangkap polisi. Ia tak ingin itu terjadi dan memohon untuk tidak membunuh lagi. Tampaknya kali ini Kurosu berhasil menghentikan tindakan Miyaichi untuk membunuh. Tak lama kemudian Haruko pun terbangun. Dan jujur di sini Haruko tampak cantik saat melepaskan kacamata. Aku rasanya pengen ke Jepang cuy. Lalu Kurosu memberikannya segelas air putih. Haruko merasa heran, kenapa dirinya tiba-tiba bisa tertidur. Ia pun meminta maaf karena tertidur. Kurosu pun menanggapinya dengan maklum, dan ia berkata akan mengantar Haruko sampai ke stasiun. Haruko merasa terpukau dengan kebaikan Kurosu. Lalu ia bertanya apa yang Kurosu sukai dari Miyaichi. Kurosu pun menjawab kalau dirinya menyukai semua hal tentang Miyaichi. Kurosu yang salah tingkah akhirnya meminum air yang seharusnya diberikan kepada Haruko. Di saat Kurosu sedang minum, Haruko pun berkata kalau dirinya menyukai Kurosu. Mendengar hal itu, Kurosu pun tidak sengaja menjemburkan air putih yang ia minum dan membasahi wajah Haruko. Ia pun mengambil sapu tangan dan mengelap wajah Haruko yang basah.
Lalu Haruko memegang tangan Kurosu dan ia berkata, Apakah diriku masih kurang cantik untuk Kurosu? Halus. Di saat mereka saling bertatapan, datanglah Reina dan timnya di depan pintu kamarnya. Kurosu pun kaget karena hal itu. Haruko yang merasa malu lalu pergi meninggalkannya. Lalu Reina bertanya kenapa Miyaichi tidak jadi membunuh. Baru pertama kalinya Miyaichi bilang kalau ia tidak bisa membunuh. Lalu Reina berpesan untuk berhenti menghalangi Miyaichi. Dan Reina mengatakan lagi kalau dirinya tidak akan cocok dengan Miyaichi. Singkat cerita, Haruko kembali bertemu dengan Kurosu di suatu kafe. Ia mengembalikan sapu tangan dan menjelaskan kalau dirinya sungguh-sungguh mencintai Kurosu. Kurosu juga sebelumnya sempat mengatakan kalau dirinya tidak serasi dengan Miyaichi. Dan sepertinya Haruko sedang mengambil peluang itu untuk merebut hati Kurosu. Ia berusaha meyakinkan Kurosu kalau dirinya sangat cocok dengannya. Sedangkan Miyaichi hanya mempermainkannya saja. Kata-kata Haruko tersebut membuat Kurosu kembali berpikir. Dan sebelum Haruko pergi, ia berkata ingin bertemu dengan Kurosu besok malam di kafe itu. Dan meminta kepada Kurosu untuk memikirkan dirinya sedikit saja. Di saat pulang, Kurosu terus memikirkan perkataan Haruko. Namun tiba-tiba ada seekor mobil yang datang lalu menculik dirinya. Di suatu tempat, ternyata penculik itu adalah gangster yang pernah ditolak kerjasama oleh Miyaichi. Akhirnya Kurosu menyadari kalau pria yang bersama Miyaichi kemarin adalah anggota gangster yang mencoba untuk mengajak Miyaichi kerjasama. Kurosu sangat lega, ternyata pacarnya tidaklah selingkuh. Lalu penculik itu berkata kepada Kurosu agar dirinya membujuk Miyaichi supaya mau bekerja sama dengan mereka. Jelas permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Kurosu. Akhirnya pipinya diberi sayatan sebagai tanda peringatan. Sesaat di kos, Miyaichi melihat pipi Kurosu terluka. Dirinya mengetahui kalau itu pasti ulah para gangster kemarin. Ia pun mau pergi untuk membalaskan dendam, tetapi Kurosu menahannya. Ia berkata tidak ada gunanya meladeni mereka. Ia lebih memilih terbunuh daripada Miyaichi yang harus turun tangan. Di saat malam harinya, Kurosu kembali melihat dari lubang itu. Di sana terlihat Miyaichi sedang membunuh seseorang. Namun Kurosu merasa aneh setelah melihat Miyaichi membunuh. Ia tidak lagi melihat senyum di wajah Miyaichi yang menjadi ciri khasnya setelah membunuh. Merasa ada yang tidak beres, Kurosu lalu menghubungi Haruko yang telah menunggunya di kafe, tempat mereka janjian untuk ketemuan. Lalu Kurosu mengatakan kalau dirinya tidak bisa datang dan menegaskan kalau Miyaichi memang tidak membutuhkannya, tapi dirinya membutuhkan Miyaichi. Jir, cewek cantik ditolak sedangkan cewek psikopat dipacari. Singkat cerita, Kurosu pun datang ke tempat gangster itu. Ia tidak terima kalau pacarnya kembali membunuh. Namun, Kurosu tidak memiliki dasar ilmu bela diri, yang pada akhirnya menjadi bulan-bulanan para gangster tersebut. Di saat Kurosu hendak dibunuh, seketika lampu di sana mati, dan Miyaichi datang dengan granat asapnya. Dengan mudahnya, Miyaichi menghabisi nyawa mereka semua. Setelah itu, Miyaichi mengatakan kalau yang dibunuhnya kemarin malam yang ada di kamar adalah salah satu anggota gangster tersebut. Dan ia membunuh atas kehendaknya sendiri. Dan ia juga menegaskan kalau ia tidak akan lagi membunuh seseorang dan ia akan berhenti menjadi pembunuh. Setelah hal itu, untuk pertama kalinya mereka pun berciuman. Tetapi siapa sangka di saat itu Miyaichi juga menusuk perut Kurosu yang akhirnya perut Kurosu terluka. Lalu Miyaichi tersenyum dan berkata, Aku sekarang baru sadar. Aku ingin sekali membunuh orang yang aku cintai. Anjir, ini film apaan sih? Bangke. Oke, lanjut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Miyaichi membawa koper dan bertemu dengan Reina. Ia mengatakan akan berhenti menjadi pembunuh. Di adegan ini kita dibuat kaget. Ternyata Kurosu yang aku kira udah mati ternyata masih hidup. Bahkan yang anehnya, kemarin perutnya ditusuk, tetapi kakinya yang pincang. Apakah perutnya pindah ke kaki dan kakinya pindah ke perut? Ya, saya tidak tahu. Lalu mereka berdua berjalan untuk pindah ke kosan yang baru. Mereka ingin memulai kehidupan yang baru. Dan Miyaichi berkata ia tak akan membunuh lagi. Tetapi Miyaichi mengatakan suatu saat nanti ia akan membunuh Kurosu.
Kurosu yang mendengarkan hal itu lalu mengatakan kalau dirinya siap dibunuh kapanpun. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk film kali ini. Film ini menurut aku pribadi cukup bagus. Namun untuk segi penjelasan di setiap adegannya aku rasa sangat kurang. Karena kita tidak diberitahu tujuan Miyaichi membunuh orang-orang. Dan juga tidak dijelaskan pekerjaan apa yang sebenarnya yang dikerjakan oleh Miyaichi. Namun untuk segi cinta-cintaannya, aku rasa Kurosu cukup bodoh. Karena lebih memilih psikopat daripada memilih Haruko. Yang jelas-jelas cantik, seksi, imut, cabi, lucu, menggemaskan yang aku saja memikirkannya bisa. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.